Ya, Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya haji sebesar Rp105 juta pada tahun 2024. Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, ada Pak Aceh Hasan Syazili. Selamat malam Pak Aceh, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kabar wabarakatuh. baik, Ada juga Mbak. Ketua Alhamdulillah. Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau AMFURI, ada Pak Firman M. Nur. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Aceh terlebih dahulu. Pak Aceh, hingga saat ini sudah sejauh mana pembahasan rencana kenaikan biaya haji antara DPR bersama pemerintah? Ya, kami minggu ini telah menerima usulan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, baik dalam rapat kerja yang disampaikan oleh Menteri Agama, Gus Yakut, dan Dirjen PHU atau Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yang mengusulkan biaya haji tahun ini atau tahun depan sebesar 105 juta per jamaah, biaya keseluruhan ya. Ya. Jadi yang perlu saya titik tekankan itu biaya keseluruhan. Nah, memang biaya 105 juta per jamaah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang setelah kami melakukan pembahasan dengan Menteri Agama dan pihak pemerintah dapat ditekan menjadi 90 juta. Ya. Nah, sekarang kita telah melakukan rapat secara maraton dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses pembahasan berapa biaya yang harus ditanggung oleh jamaah dan berapa biaya yang nanti akan didapatkan dari nilai manfaat. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa bagi kami prinsipnya kenaikan memang tak terhindarkan. Ya. Tapi yang paling penting adalah kenaikan tersebut tidak dilakukan secara tidak rasional, ya, tidak objektif. Ya, kalaupun juga terjadi kenaikan, tentu kita lihat pada titik apa kenaikan itu harus dilakukan. Misalnya angka 105 juta tersebut, ya, angka tertingginya itu adalah komponen pembiayaan transportasi udara. Di dalam transportasi udara diusulkan oleh pemerintah sebesar 36 juta. Sementara pada tahun yang lalu itu biaya untuk maskapai penerbangan itu rata-rata kisarannya sebesar 32 juta. Nah, ada kenaikan sampai 4 juta, tentu kami akan berisik dan kami telah melakukan pembicaraan dengan pihak Garuda bahwa ya tentu pihak Garuda sendiri belum menawarkan harga karena mereka juga harus menyesuaikan dengan kondisi depresiasi mata uang, karena pembelian berbagai komponen penerbangan tersebut itu menggunakan mata uang dolar ya. Ya. Karena itu akan disesuaikan. Baik. Yang kedua misalnya soal biaya makan ya yang diberikan kepada calon jemaah haji, yang itu memang pada tahun yang lalu misalnya 17,5 rial per jamaah, kemarin naik menjadi 18,5 per jamaah, ditambah dengan komponen makanan yang lain yang akan ditambahkan kuantitasnya. Baik. Tentu kami harus dalami ya, dan mudah-mudahan tentu keputusan tentang BPIH ini akan bisa diputuskan akhir bulan November ini. Satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa 105 juta itu BPIH biaya keseluruhan. Iya. Kami juga sedang memformulasikan, karena biaya haji itu terdiri dari dua bagian. Yang dibayar langsung oleh jamaah dan ada yang berasal dari nilai manfaat dari dana kelolaan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Dalam kasus tahun yang lalu, para jamaah Indonesia ini kan membayar 49 juta dari biaya sebesar 90 juta. Jadi ada semacam dalam tanda kutip subsidi yang berasal dari pengelolaan nilai manfaat sebesar 40 juta. Nah, kami pun tahun ini juga akan melakukan hal yang demikian. Ada biaya yang langsung dibayar oleh jamaah
ada yang nanti berasal dari optimalisasi nilai manfaat. Sehingga tentu nanti para jamaah yang telah membayar pendaftaran 25 juta, ini nanti tinggal melunasi berapa sisa yang harus dibayar setelah kami juga mengkalkulasi berapa nilai manfaat. Tapi tentu komposisinya harus lebih besar biaya yang dibayar langsung oleh jamaah daripada subsidi. Baik. Karena ini menyangkut dengan konsep haji sendiri harus Baik. istitoah. Ya. Oke. Kami menginginkan Baik. tentu biayanya tidak lebih dari 100 juta. Mbak. Oke, kalau dari Amfuri, apakah setuju jika biaya ibadah haji ini naik menjadi di atas 100 juta rupiah? Apakah angka 105 juta rupiah ini rasional, Pak Firman? Ya, pertama adalah Kementerian Agama sebagai pelaksana perjalanan ibadah haji reguler tentu punya kewajiban memberi edukasi yang baik kepada masyarakat berapa harga real daripada sebuah perjalanan ibadah haji. Ini yang penting. Jadi kemarin usulan 105 juta itu adalah biaya real yang akan dikeluarkan bagi setiap jamaah ketika menaikkan ibadah haji. Nah, ketika disampaikan kepada Komisi 8 sebagai disampaikan oleh di Pak Aceh tadi, tentu Komisi 8 dengan panjanya akan mengkaji setiap detail dari komponen biaya tersebut, apakah bisa masih diturunkan sehingga tidak membebani biaya yang lebih harus dibayar oleh jamaah. Namun kami melihat bahwasannya saat ini, Mbak, memang mau tidak mau, memang kita semuanya sudah tahu bahwa kondisi kurs mata uang rupiah saat ini jatuh cukup signifikan dari mata uang dolar. Jadi patokan dolar pun berbeda dengan tahun lalu, yang tahun lalu hanya 15.150, tahun ini diusulkan oleh Kementerian Agama, patokan dolarnya menjadi 16.000. Itu saja selisihnya sudah sekitar 5%. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dari usulan tahun lalu 2023 dengan tahun 2024 ini, selisihnya sebesar 6 juta saja, Mbak, usulan harga. Tahun lalu pertama kali pemerintah mengusulkan adalah 99 juta. Ya, tahun ini 105 juta. Tahun lalu dengan 99 juta tadi disampaikan oleh Pak Aceh, dapat disepakati di angka 90 juta. Kami melihat bahwasannya ini penting sebagai membangun edukasi yang baik kepada masyarakat bahwa biaya haji itu cukup tinggi. Dan inilah tugas Komisi 8 dengan panja biaya hajinya dan Kemenak untuk menjadi garis tengah berapa biaya yang pantas untuk bisa menjamin standar pelayanan lebih baik daripada tahun lalu dan lebih nyaman. Pak Aceh, setelah angka satu lagi, Pak, sebelum ke ini, yang penting yang kedua adalah komponennya nanti, karena ini juga disebutkan oleh Bang Aceh, bahwasanya ada unsur biaya komponen yang dibayar sendiri dan ada biaya yang dibayar melalui dana optimalisasi. Nah, Ampuri mengusulkan, Bang Aceh, agar persentasenya tidak berubah, Bang Aceh. Berapa standar harganya, persentase komponen tersebut jangan dulu berubah. Cukup sebagaimana tahun lalu, 55% biaya mandiri dari masyarakat, 45% dari unsur biaya dari optimalisasi. Saya kira itu akan menunjuk arif dan cukup kita memberi kepastian agar ada kemampuan kita untuk memenuhi kuota itu semuanya. Baik, ada tanggapan Pak Aceh terkait usulan dari Amfuri mengenai proporsional pembayaran biaya ibadah haji? Saya kira ini akan jadi pertimbangan utama kami ya, karena kalau pembiayaan haji itu lebih besar, dan optimalisasinya tentu ini tidak fair ya, karena kita tidak ingin bahwa kuota nilai manfaat yang seharusnya digunakan untuk jamaah tahun depan bisa ketarik untuk tahun ini. Itu yang saya kira tidak boleh. Dan ini adalah bagian dari cara bagaimana kita menempatkan nilai manfaat secara fair, adil, dan proporsional. Nah, karena itu tentu kami sangat memikirkan tentang bagaimana memastikan setoran jamaahnya yang ditanggung oleh jamaahnya atau dikenal dengan BIP itu harus jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai manfaat tersebut. Tentu kami harus lihat seberapa besar sekarang dana yang didapatkan selama tahun berjalan dari dana nilai manfaat yang dikelola oleh BPK tersebut. Mudah-mudahan ya proporsi yang disampaikan oleh Pak Firman tadi sebanyak 55% dibayar langsung oleh jamaah dan 45% berasal dari manfaat, tentu
Baik. bisa kami penuhi. Nah, bahkan kami menginginkan sebetulnya proporsinya bisa 60-40 Pak Firman. Namun kita lihat dulu ya seberapa besar hasil dari penyelisikan dan efisiensi yang kita lakukan dari 105 juta tersebut gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Aceh Hasan Syazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan juga Pak Firman M. Nur, Ketua Umum DPP Amfuri, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.